Baik, jemaah yang berbahagia, kita mulai kajian kita. Kita baru saja mengakhiri bulan Rajab. Sekarang sedang berada di bulan Sya'ban, yang berarti Ramadan depan mata. Nah, apa yang saya bahas sangat penting, yaitu sebuah peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW sebelum Mi'raj, sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, dan cuba kita kaitkan dengan Sya'ban dan Ramadan sekaligus. Bak kata pepatah Melayu, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terjangkau. Pada malam peristiwa Isra Mi'raj itu, Rasulullah SAW tidur di rumah sepupu beliau, yaitu Ummu Hani. Tidur Nabi bukan macam tidur kita. Kalau kita tidur memang buta habislah, memang tidurnya. Kalau Nabi tidur dia ya, selip-selip chicken lah, tidur ayam. Okay. Nah, dibawalah Rasulullah SAW dari rumah Ummu Hani menuju Hijri Ismail. Nah, itu sejarah. Apa yang dilakukan Jibril? Malaikat Jibril membedah kalbunya. Itu yang selalu kita dengar dari sarahan agama yang lalu, bahwa pada malam peristiwa Isra Mi'raj itu dibedah kalbu Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk dibersihkan, dibuang segala sifat-sifat yang buruk, sifat hasad, dengki, iri, sifat pendendam, semua dibuang. Soalan kita satu, pertanyaan kita satu, apakah Rasulullah punya sifat itu? Wallah, tidak. Nah, itu yang harus kita kaji malam ini. Beliau tidak punya sifat hasad, dengki, iri. Beliau bersih orangnya. Tapi malam itu diadakan pembersihan. Ini ilmunya penting. Artinya ini penting untuk diketahui. Saya mau tanya jemaah dulu. Kalau kita dipanggil orang besar, siapa orang besar kat sini? Katalah MP lah. Dia panggil kita datang ke rumahnya. Soalan saya satu, apakah jemaah mandi dulu baru jumpa orang besar, atau jumpa dulu baru mandi? 40 saat dari sekarang, 100 markah. Macam mandi dulu baru jumpa. Bukan berarti badan kita kotor. Bukan. Ini adab. Ini adab. Walaupun badan kita bersih, tapi kita tak sedap kalau tak mandi. Bukan berarti badan kotor. Rasulullah dibersihkan hatinya bukan kerana hatinya kotor. Ini adab bertemu Allah. Dan ini pelajaran pertama. Kita menghadap Allah dalam 60 tahun, 70 tahun, tapi tidak pernah membersihkan hati. Itulah kelemahan kita. Itulah kesalahan kita. Saya tidak cakap kita tak beradab. Tidak, demi Allah tidak begitu. Tapi kita lalai di sini. Kenapa saya katakan itu? Satu, kita perhatikan. Innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila malikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat potonganmu. Engkau handsome ke, engkau tak handsome ke, putih ke, lawa ke, Allah tak tengok. Allah tak tengok keturunanmu. Engkau suku apa, bangsawan ke, darah biru ke, darah hitam ke, Allah tak tengok. Engkau keturunan raja ke, Raja Gopal ke, Raja Gapur, Allah tak mau tahu. Yang Allah tengok hati dan perbuatannya. Manusia menghukum zahir, Allah menghukum batin. Nah, baik. Dibuang sifat-sifat yang buruk. Nah, lalu setelah dibersihkan apa? Dimasukkan 3 perkara. Nah, ini yang penting. Kita nak menghadap Allah, 3 ini mesti disertakan. Sekarang saya tanyalah, macam mana kita solat nak khusyuk? Macam mana kita ibadah nak ikhlas kalau hati ini masih kotor? Tu saya jauh-jauh lah. Contoh tu saya jauh-jauh. Sekarang kita
Alhamdulillah, saya katakan kita orang baik, insya Allah lah, Alhamdulillah kita orang baik. Kan contoh, karena kita orang baik, kita tak mau pergi tempat diskotik. Mau tak orang ajak, jom kita pergi disko? Ada yang mau? Tak. Kenapa? Kita tahu ini tempat tidak baik menurut kita, ya kan? Tapi orang yang diskotik mau tak datang ke masjid ini? Pun dia tak mau. Dia sadar, aku orang kotor, dia cakap. Betul. Artinya sesuatu yang baik akan datang ke tempat yang baik. Sesuatu yang kotor akan datang ke tempat yang kotor. Saya tanya, kusuk itu baik atau tidak? Baik. Ikhlas itu baik tak? Baik. Maka dia akan masuk ke hati orang yang baik. Kalau hati kotor, hasad, dengki, iri, jangan harap solatnya kusuk. Solat, memang solat dia. Zahirnya. Allahu Akbar. Ada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ucapannya, tapi pikirannya jam tak ni. Ni kalau masuk keempat ni memang jam teruk ni. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak pergi tidak? Tak pergi tak sedap lah. Dia janji kawan. Tu. Kenapa Sayyidina Ali ketika dipanah, pesan beliau, cabutlah panah itu ketika aku sedang sujud. Kenapa? Karena kusuk. Itu kusuk. Kenapa? Hatinya baik. Kenapa kita dengar saran-saran agama? Dulu seorang ulama mengimami solat. Imam solat sedang sujud, kubah masjid jatuh. Bayangkan, dia tak dengar. Macam imam sekarang macam. Jangankan kubah masjid, duit siling jatuh pun dia dengar. Itu kan masalah. Bukan salah imam, bukan salah solat. Fatihahnya sama. Fatihahnya sama, niatnya sama, kualitinya berbeda. Untuk itulah saya bukan bercakap macam ini bahawa solat saya dah paling baik. Tidak, kita sama-sama belajar sekarang ini. Sama-sama belajar. Ya. Apa yang dimasukkan? Satu, iman. Langsung dimasukkan dalam hati Rasulullah, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, ihsan. Tiga perkara inilah yang dimasukkan ke dalam hati Rasulullah, ke dalam kalbu Rasulullah untuk menghadap Allah. Dan tiga benda ini juga harus masuk ke hati kita ketika menghadap Allah. Baik, satu yang dimasukkan apa? Iman. Okey. Kita bahas iman dulu. Iman itu apa? Saya yakin kalau saya tanya iman itu apa? Satu kepercayaan, satu keyakinan, ya kan? Itulah iman. Okey. Iman itu nampak atau tidak? Tidak. Okey. Membuktikan engkau beriman atau tidak, bagaimana? Tak tahulah. Mana boleh tak tahu? Mesti tahu. Okey. Contoh paling senang. Lampu ini hidup, kipas ini hidup. Kenapa? Karena ada karen. Betul? Dari mana tahu karen ada? Dari hidup lampu ini, dari hidupnya kipas ini, maka dipastikan ada karen. Betul? Maka iman itu tidak nampak, karen juga tidak nampak. Untuk membuktikan iman itu ada atau tidak, maka hiduplah amal ibadah dia. Hidup amal ibadahnya. Maka Nabi pesan apa? Iman wal amal qarinan. Antara iman dan amal itu tidak boleh dipisahkan. Kalaulah kita katakan ini ada karen tapi tak hidup, macam mati-mati macam ada karen tapi tak hidup. Mungkin karennya tak ada, mungkin lampunya rosak, mungkin kan? Sama,
Dia mengaku beriman tapi tak solat, mengaku beriman tapi tak puasa. Mungkin imannya mati atau otaknya rosak. Simple. Tapi dia mengaku beriman, Pak Ustaz. Okey, kita jawab, tak ada masalah. Dia tak boleh cakap tak beriman, Ustaz. Dia mengamuk lah, Ustaz. Okey. Satu hari isteri kita, ada isteri sini kan atas ada. Satu hari isteri kita sebut I love you 3 kali. Bangun tidur dia, sayang, I love you. Tengah hari I love you. Malam pun I love you. Bagus. Aku cinta kamu, aku cinta kamu. Cinta itu nampak atau tidak? Tidak. Dia masih berada dalam hati, perasaan. Pagi cakap aku cinta kamu, siang cakap aku cinta kamu, malam cakap aku cinta kamu. Tapi sarapan pagi dia tak mau buat. Buat kopi dia, kopi kedai mama ada. Buat sarapan dia, kedai mama. Buat sarapan tak mau, cuci baju kita tak mau, tidur dengan kita pun dia tak mau. Macam ini betul tak sayang dia ni, betul tak cintanya? Kita akan katakan sebenarnya engkau tidak cinta. Engkau adalah neto, no accent, talking only. Ya. Kalau kau sayang aku, abang, kalau kau cinta abang, kau layan abang, makan minum abang, kan begitu? Ini makan minum dia tak layan, tidur tak mau, tapi cakap sayang-sayang. Kita akan tolak. Sebenarnya kau tidak mencintai aku. Dan itulah yang Allah jawab. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Berapa banyak kata Allah, mereka manusia berkata, aku beriman pada Allah, aku beriman pada Allah. Wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka tidak beriman. Kenapa? Karena tidak terbukti dengan amalnya, tidak terbukti dengan perbuatannya. Itu problem itu. Lebih lanjut lagi saya jelaskan, tapi jangan marahlah. Ya. Kita berpikir, saya ingin ingatkan, saya tidak berfatwa, saya tidak menuduh, dan saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi mengajak kita, saudara kita berfikir. Kan boleh? Ngajak orang berfikir boleh? Baik. Pertama soalan saya, menurut jamaah, yang jamaah tahu saja, yang tak tahu jangan. Apa hukumnya seseorang solat tapi tidak baca suratul Fatihah? Sah atau tidak? Jawapannya pasti apa? Tidak sah. Betul? Betul tak? Tidak sah. Saya tanya, kenapa tidak sah? Karena dia meninggalkan rukun. Betul? Karena kaedah mengatakan kalau rukun ditinggalkan, batallah dia. Betul? Okey. Jadi seseorang solat tidak baca suratul Fatihah, batal. Sebab Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang kalau tidak baca Fatihah. Okey, 100 markah. Sekarang ada orang pergi haji, tidak wukuf di padang Arafah, dia wukuf di padang besar. Macam macam sah tak hajinya? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena meninggalkan rukun. Okey, sepakat. Seseorang yang berpuasa bulan Ramadan tapi tidak berniat di malam hari, sah tak puasanya? Tidak, karena meninggalkan rukun. Okey, kita sepakat. Pertanyaan saya yang selanjutnya, ini yang tajam. Solat itu masuk tak rukun Islam? Yo, masuk tak? Sekarang dia tinggalkan solat, sah tak Islamnya? Pikirkan baik-baik. Ini baru tajam, ini baru mengaji. Ini baru mengaji gitu. Saya tidak tuduh orang kafir, tidak. Saya perhatikan sejarah. Apakah iblis itu tidak beriman pada Allah? Apakah setan tak beriman? Beriman. Allah tanya, kenapa kau tak mau sujud? Itu perintahku, kata Allah. Apa jawab iblis? Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Aku lebih mulia. Iblis percaya dengan Allah, cuma tidak mau sujud pada perintah Allah. Apa kata Allah?
wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Ketika ingat kata Allah, ketika malaikat jin sujud, Allah suruh hormat sama Adam, sujud kepada Adam, seluruh malaikat sujud. Yang tidak mau sujud iblis, angkuh dan sombong. Apa kata Allah? Wa kana minal kafirin, engkau termasuk golongan kafir. Sungguh engkau termasuk golongan kafir. Padahal sebelum itu, sebelum kejadian itu 8.000 tahun iblis sujud kepada Allah. Namanya Izazil. Cuma sekali tidak mau sujud, sekali saja. Orang Jawa cakap only one. Sekali tak mau sujud. Apa kata Allah? Wa kana minal kafirin. Sungguh engkau termasuk golongan kafir. Itu kata Allah. Sekali tak sujud, kafir kata Allah. Tetangga saya, tapi jangan cakap semua orang lah. Ini rahsia. Tetangga saya satu hari 5 kali tak sujud. Kalau cakap dia kafir, dia mengamuk. Iblis cuma sekali tak sujud, kafir kata Allah. Dia satu hari 5 kali tak sujud. Macam jangan cakap kafir, mengamuk. Iblis tak sujud dalam surga, tak sujud, keluar kata Allah. Dah masuk surga tak sujud, keluar kata Allah. Tetangga saya belum masuk surga, tak sujud, nak masuk pula tu. Cuba tanya dia, tak percaya tanyalah. Betul, tanyalah. Tak percaya tanya. Bang, besok kalau di akhirat abang nak surga ke neraka? Dengan makrok dia, surga lah bro, tak main dah neraka. Macam bapak dia penita, macam betul-betul macam bapak dia jual kuasa surga. Betul. Macam, ya kan? Cuba tanya, tak percaya. Dia tak solat kan, Mak? Besok di akhirat kau nak surga ke neraka? Surga lah, tak gerek lah neraka. Dia kata. Macam dia je ahli jawatan kuasa surga tu. Allah Akbar. Sedangkan setan iblis dalam surga tak sujud, kena keluar bro. Kau belum masuk lagi. Kacau lah dunia sekarang ni. Iman. Itu semuanya dimasukkan iman itu. Dan inilah dasar Allah perintahkan ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dengan waktu yang Allah sudah tentukan. Jadi siapa yang wajib salat? Orang beriman. Orang beriman. Nah, kalau dia mengaku beriman tapi tidak salat, nah ini masalah ini. Ya, yang tidak boleh salat itu cuma 2. Satu, perempuan datang bulan. 2, laki-laki datang gilanya. Itu tak solat tak apalah. Ya kan? Satu, perempuan datang bulan. 2, laki-laki datang gila dia. Itu gasak lah kau tak solat. Jadi kalau dia mengaku beriman tapi tak solat, bohong. Diwajibkan puasa siapa? Orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kita diwajibkan beribadah itu karena kita orang beriman. Tak usah jauh-jauh contoh. Ini gelas untuk apa? Untuk tempat air senam. Artinya gelas ini berfungsi. Ini meja untuk apa? Untuk duduk ada sarahan, berfungsi. Artinya mustahil pada akal sesuatu yang diciptakan tak ada fungsinya. Betul? Sama lah. Kalau meja ada fungsi, kipas ada fungsi, lampu ada fungsi, masjid dibuat ada fungsi. Lalu Allah ciptakan kita, apa fungsinya? Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali menyembah kepadaku. Itu fungsi kita. Kalau kita hidup beribadah, artinya kita berguna. Kipas hidup berguna, meja bagus berguna. Bayangkan kalau kipas tak hidup, meja baru nak pakai patah, gelas baru nak pakai luka. Ini gelas tak guna, kipas tak guna, meja tak guna. Jadi kalau ada orang Islam minta maaf lah, ngaku Islam tapi tak solat, tak beriman, nak cakap tak guna, nanti dia mengamuk lagi. Itulah problemnya sekarang. Iman.
Jadi penting betul saya cakap pasal iman ini. Nak masuk Ramadan, iman itu dalam hati masalahnya. Apa kata sabda Rasulullah SAW? Inna fil jasadi mudghah iza saluhat jasadu kullu wa iza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbi. Di dalam tubuh manusia itu ada seketul daging. Kalau dagingnya bersih, bersihlah seluruh tubuhnya. Kalau dagingnya kotor, kotor seluruh tubuhnya. Itulah hati. Artinya apa? Maknanya apa? Kalau tangan bersih, belum tentu memegang yang bersih-bersih. Kaki bersih, belum tentu melangkah ke tempat bersih. Mulut bersih, belum tentu cakap yang bersih. Mata bersih, belum tentu lihat yang bersih. Tapi kalau hati dah bersih, insya Allah semua bersih. Mulut bersih, mata bersih, kaki pun melangkah ke tempat bersih. Jadi makcik mulai hari ini taubat. Ada yang cakap tu, saya ustaz, mulut aja kotor, hati baik. Dalam lah. Macam mana? Nabi cakap, kalau hati bersih, semua bersih. Hati kotor, semua kotor. Datang dia cakap lain. Kalau saya, mulut aja bersih, kotor. Mulut aja, hati tidak. Jangan lari. Ini pembohong. Kau nak melawan Tokyo pula. Iman. Sempurnanya iman. 3. Qaul bil lisan wa tasdiq bi qalbi wa amala bil arkan. Ucapkan dengan lisan, aku beriman pada Allah. Hati membenarkan wujudnya Allah. Maka amalkan dengan anggota badan. Sempurna imanmu. Tapi kalau dia cakap aku beriman pada Allah tapi tidak mau sujud pada Allah, tak ada beza dengan setan, selesai masalah. Itu satu. Yang kedua dimasukkan apa? Ilmu. Amalun qalil fil ilmi khairul amali katsir fi jalil. Amal yang sedikit tapi pakai ilmu lebih baik dari banyak tak ada ilmu. Sedikit amalnya tapi ada ilmu. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh simpel. Apa? Tapi jangan salahkan orang. Kita mengaji dulu. Rata-rata kalau orang solat baca Fatihah 90% kurang bagus. Saya tak cakap salah, kurang. Apa contoh? Siapa pun panggil. Tolong saudara bacakan suratul Fatihah kalau saudara solat sendiri. Kalau imam dah jalan, imam baca bagus kan? Nah kalau dia sendiri, dia baca apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rata-rata begitu. Ya kan? Rata-rata begitu. Padahal itu tidak tepat atau kurang tepat dari segi tajwid. Kenapa? Di ujung ayat itu ada yang mati baris bawah. Jadi kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim salah, Alhamdulillahirabbil alamin salah. Yang betul berikan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu. Cepat silakan cepat, tapi tetap jangan langgar di tajwid. Itu ketentuan. Tengok dia berdoa. Duduk antara sujud. Apa dia cakap? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Betul? Itu yang dibaca dia. Ini saya tanya, engkau ni minta dengan Allah, engkau kena rompak ni. Kau minta, cakap baik-baik lah. Kau minta Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Tahu tak makna dia? Ya Allah, ampunkan aku, berikan selamat aku, akan ada dia. Kau ni cakap Arab lah, bukan cakap Melayu. Jangan langgar tajwid. Apa dia? Ya mati baris bawah. Artinya baca yang betul. Rabbighfirli warhamni wajburni. Jangan Rabbighfirli warhamni wajburni. Rabbighfirli warhamni wajburni. Terus saya jauh-jauh cakap Arab, cakap Melayu lah. Sekarang kita balik rumah, isteri cakap, abang ada duit nak beli lauk lapar macam abang ada duit tak? Beli lauk lapar tak sedap. Tapi kalau dia gunakan kaedah tajwid bagus, abang sedap kan? Abang
ada duit kan, saya lapar, beli makanan, tengok di ujung tu kan, sedap dengar dia. Kita menjawab, ada, berapa kau nak? Kalau perlu pakai kola-kola, berapa kau nak? Oh. Ya kan, lagi dasar pakai kola-kola dia, berapa kau nak? Sedap bahasanya. Tapi kalau, abang, boleh duit tak? Lapar, nak belanja. Berapa kau nak? Aish, tak ada. Itu ilmu. Sampai Nabi mengatakan apa? Orang salah faham. Ada yang mengatakan hadis itu dhaif, tak ada masalah. Mau dhaif itu tak ada masalah sama saya. Dan saya tak menghukum hadis itu. Tapi selalu dipakai oleh ulama apa? Utslibul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada yang marah. Buat apa? Takkan Nabi suruh ke Cina? Buat apa pergi ke Cina? Dia mengamuk. Itu Nabi tak suruh ke Cina. Buat apa pergi Cina? Bagus pergi Yaman, pergi Mekah, Madinah, tuntut ilmu, bukan ke Cina. Saya pun bingung tengoknya. Ini orang tahu tak cakap Melayu dia ni. Itu ada kalimat walau. Siapa yang pakar bahasa, dia mengerti. Ada kata walau. Itulah kalau berilmu. Saya bukan mengatakan saya pandai, tidak. Tapi paling tidak saya mengerti bahasa. Utslubul ilmi walau. Kata walau tu, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Bukan disuruh ke Cina. Siapa suruh? Sama kan? Tuan Haji saya bagi tahu, Haji makanlah walau sesuap. Bukan berarti saya suruh makan sesuap. Brother, tolonglah faham sikit. Haji, sedekahlah walau 10 sen. Macam saya suruh 10 sen ke? Bukan. Haji, tinggallah walau sekejap. Bukan sekejap, itu maksudnya. Jadi Nabi kalimat itu mengatakan, ya, saya terlepas bicara hadis itu tidak, bukan saya bukan ahli hadis. Tapi kalau kita nak bagi tahu menyalahkan sesuatu kalimat, pelajari betul. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Waktu itu Cina tu paling jauh dari Mekah. Belum tahu Singapura, belum tahu Malaysia, itu masalah. Artinya tuntutlah ilmu itu sejauh mana pun dia, walaupun sampai ke Cina. Maksudnya itulah tempat paling jauh dulu. Bukanlah dia mengamuk dalam masjid. Nabi ke Cina, buat apa pergi Cina? Yang kau mengamuk dengan Cina buat apa tu? Itu maknanya dia lain. Kadang-kadang kita ni tu masalah. Maka pahami bahasa itu. Satu contoh ni, kalau orang kita belajar tak faham, tanya ustaz tu. Saya bagi satu contoh. Ni cerita betul je. Satu hari ustaz di kedai kopi lah, satu orang bawa gojek. Gojek tahu kan? Gojek. Dia buat. Awak kerja apa? Gojek. Gojek. Berapa dapat satu hari? Boleh tahan lah, dapat $100, dapat $75 sampai $200. Wah, ustaz cakap alhamdulillah, banyak. Habis duitnya untuk apa? Buat makan lah sikit. Habis tu selebihnya untuk umrah. Bagus. Ustaz ni cakap untuk umrah, dia betul, tapi dia tak selidiki bahasa itu. Habis kalau kau dapat $200 macam mana? Biasalah, 180 untuk umrah, 20 aku makan lah. Semoga engkau berhasil, kata ustaz ni pula. Bagus doa dia. Semoga engkau dilapangkan Allah rezeki kau. Budak tu kena doa ustaz, amin lah. Habis tu ustaz balik. Bagus budak tukang ojek tu, yang tukang hantar makanan ni. Maka dapat duit sikit, lebihnya untuk umrah. Dia pun pergi ke rumah orang tu. Ingat nak tolonglah sikit, kalau ada duit kan tolonglah. Dia masuk, tuk-tuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamak, ustaz datang rumah saya, apa barakah orang. Orang awam suka ustaz datang kan. Dia pencium tangan ustaz. Duduk, ustaz duduk. Duduk ustaz, duduk. Ustaz duduk. Tak lama datang satu perempuan bawa air. Ustaz tu tengok. Dia pun kenalkan, ustaz, ini isteri saya ustaz. Oh, alhamdulillah. Siapa nama dia? Umrah ustaz. Rupanya untuk umrah bukan untuk pergi Mekah, untuk isterinya. Isterinya nama umrah. Ustaz tu. Ustaz bukan kena itu.
Betul lah. Ya kan? Ingatkan untuk umrah, untuk pergi Mekah. Rupanya untuk isteri dia, nama isterinya umrah pula, betul lah. Makanya kalau mengaji, kalau tak begitu apa bahasa dia, kita tanya ustaz. Supaya jelas gitu maksudnya. Okey. Ini waktu terbatas sekali. Ilmu. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa kalau tak ada ilmu? Dan terakhir, masuk ihsan. Ihsan itu apa? Sahabat bertanya, ma makna ihsan ya Rasulullah, apa makna lisan? Makna ihsan kata Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarahu fa in takun tarahu fa wal yara fa in takun tarahu fa wal yara. Ketika engkau menyembah Allah, solatkah, puasakah, hajikah, apapun ibadah yang kita lakukan, mesti engkau merasa memperhatikan Allah, mesti engkau merasa melihat Allah. Kalau engkau tak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Maka malam ini saya bagi tahu, dalam soal ibadah, 3 sifat Allah mesti dibawa. Pertama, sifat as-sami'. Allah Maha mendengar. Setiap ucapan kita dalam solat, Allah pasti dengar. Maka baik bacaan kita. Setiap ucapan kita bulan Ramadan, Allah pasti dengar. Takkan ada ucapan yang salah. Yang kedua, sifat al-basir, apa? Maha melihat. Setiap perbuatan yang kita lakukan dalam solat, rukuk, sujud, iktidal, yakin Allah pasti melihat. Disebut apa? Rukun fi'li, rukun qalbi, rukun qauli. Setiap perbuatan, rukuk, sujud, semuanya Allah pasti melihat. Sama dengan bulan puasa. Orang lain tak nampak, Syanu tak nampak, Allah nampak. Yang terakhir, apa yang kita niatkan dalam hati kita, yakin Allah bersifat al-alim, Allah Maha mengetahui. 3 sifat ini kita bawa dalam ibadah, insya-Allah ibadah kita ihsan. Baik, berhubung kerana waktu barangkali yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Jalan-jalan ke rumah Cik Dola, singgah dulu rumah Cik Rais. Kalau ada sarahan saya yang salah, tolong jangan repot balai polis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wajtinaba. Allahumma barna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.